Halo, ketemu lagi di konten 8 kali puasa 8 kali lebaran di perantauan. Alhamdulillah ini sudah masuk ke hari ke-11 di bulan suci Ramadan kali ini. Dan ini juga terhitung konten yang ke-11, konten video yang ke-11 secara berturut-turut di 11 hari terakhir. Terima kasih yang sudah nonton dari mulai video pertama sampai video ke-10. Dan juga kalau mau nonton yang versi 7 kali puasa 7 kali lebaran juga ada, bisa dicek di playlist yang ada di channel YouTube saya. Ya ini sudah memasuki 2/3, kita baru mulai memasuki 2/3 dari bulan suci Ramadan kali ini. Semoga puasanya tetap lancar sampai nanti di akhir bulan lebaran nanti, sampai Idul Fitri nanti. Khususnya untuk teman-teman yang ada di perantauan, terutama yang merantau jauh banget ya, di luar Indonesia. Sudah banyak kemarin ya yang saya share juga terkait dengan hal yang saya alami selama 8 kali puasa 8 kali lebaran. Kali ini di video ke-11 saya pengen cerita mengenai gagal dan bangkit sendirian selama di perantauan di 8 tahun terakhir berturut-turut. Tentu banyak sekali kegagalan ya yang saya alami di 8 tahun berturut-turut, dari mulai di Jogja sampai sekarang di Depok pun sama. Mungkin yang paling banyak kegagalan tuh adalah ketika setelah dari Jogja ya. Kalau di Jogja sendiri alhamdulillah aman-aman saja, karena ya sebelum di Jogja juga banyak banget kegagalan, terutama untuk ini ya, skor bahasa Inggris saya. Tapi alhamdulillah memang di Jogja hal yang saya niatkan banyak yang tercapai. Jadi tidak terlalu banyak masalah. Nah baru ketika di Boston 2 tahun berturut-turut tuh 2009, dari mulai 2019 sampai 2021, tentu banyak hal yang gagal. Pertama, di 2019 itu saya IP semester pertama itu 2,83. Kalau di Amerika 2,83 kita bakalan dapat surat yang namanya Academic Probation Letter. Academic Probation Letter itu surat dari kampus bahwa kita akan di DO di semester selanjutnya jika IP-nya masih di bawah 3, karena mereka juga menetapkan standar yang tinggi. Jadi kalau 2 kali berturut-turut IP-nya di bawah 3, maka akan langsung di DO tanpa kompromi. Nah itu yang saya alami, paling berat bebannya ya selama di sana. Dan mau tidak mau harus mencoba bangkitnya sendirian juga. Jadi memang harus berjuang sendiri sih pada waktu itu, terutama pada saat itu semester keduanya itu memasuki bulan Ramadan, harus benar-benar ekstra. Ditambah lagi pada waktu itu pandemi mulai menyerang di Amerika. Jadi udah gagalnya banyak, ada masalahnya juga banyak, tapi di saat bersamaan dituntut untuk bisa bangkitnya sendirian juga. Ada teman-teman sih mungkin untuk sebagai supporting system, tapi ya itu balik lagi, bangkit itu dari saya pribadi.
dan alhamdulillah dari support teman-teman, support orang tua juga, support dosen yang ada di sana. Di tahun yang cukup berat itu, di bulan suci Ramadan akhirnya saya mencoba untuk bangkit, mulai belajar lebih giat lagi. Pada saat itu bulan puasa, mulai lebih sering. Pada awalnya ya, ketika kampus masih buka, saya menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan. Jadi belajar sampai dari pagi sampai malam. Baru kemudian ketika pandemi masih tetap juga belajar di apartemen, dan itu benar-benar berat. Tahun 2020 ya. Dan disitulah justru Ramadan mengajarkan kepada saya arti dari kekuatan yang selanjutnya, dari yang seutuhnya gitu ya, dan juga arti kebangkitan. Pada waktu itu memang ya balik lagi, ikhlas melepas segalanya walaupun sudah berjuang. Dan alhamdulillah ketika ikhlas justru biasanya alam bekerja dengan jauh lebih baik kepada hidup kita. Dan itulah yang saya alami selama 2 tahun di Boston, hampir 2 tahun di Boston. Terutama di saat Ramadan. Kemudian ya berpuasa sebagai minoritas juga bagi saya adalah suatu tantangan baru ya ketika berada di sana. Dan yang awalnya agak berat, tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa mulai terbiasa gitu menjadi minoritas, dan melanjutkan puasa selama alhamdulillah 2 tahun berturut-turut lancar, full, tanpa ada satu hari pun yang batal ketika berada di sana. Setelah balik ke Indonesia pun juga sama, karena harus mencari pekerjaan, tapi alhamdulillah sudah terbentuk dari mulai di Boston. Jadi waktu nyari kerja juga tetap apply di mana-mana, tapi yang saya apply justru tidak direspon balik ya sama perusahaan-perusahaan. Justru perusahaan yang saya tidak apply malah yang pertama kali reach out saya untuk bekerja selama, hanya kemarin sebelum resign, hampir 4 tahun. Jadi mungkin pesan dari video hari ini adalah apapun masalahnya, apapun kegagalannya di selama Lebaran, di perantauan khususnya ya, untuk teman-teman yang di perantauan, cobalah untuk tetap bangkit, tetap untuk berusaha. Dan terakhir, ingat bahwa kekuatan terbesar manusia itu adalah rasa ikhlas. Jadi ketika kita sudah berusaha kemudian kita ikhlas, biasanya yaitu tadi, alam bekerja jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan. Dan inilah yang saya jadi prinsip atau pegangan bagi saya ketika berusaha untuk memenuhi sesuatu. Ya mungkin itu dulu video di hari ke-11. Semoga cukup memberi inspirasi untuk teman-teman dimanapun berada, khususnya untuk yang di perantauan, untuk lebih kuat lagi. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di hari berikutnya, besok ya. Terima kasih.